Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat kembali di ruang Zoom ini ya dalam kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis atau pembahasan hadis yang kita bahas dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh atau Al-Allamah Al-Imam Al-Allamah An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di bab tentang sabar. Bab tentang sabar, yaitu di hadis yang ke-37 ya. Sudah tidak terasa ya, kita sudah sampai pada hadis yang ke-37 ya. Baik, saya akan bacakan hadisnya ya. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakkuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaq alaih. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin." Tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin, yaitu satu kesusahan, wala wasabin ya atau penyakit, wala hammin atau kegelisahan apa yang akan terjadi, wala hazanin kesusahan, wala ada yaitu gangguan, wala ghammin yaitu kedukaan yang telah lewat ya, hatta syauka bahkan satu duri yang menusuk tubuhnya ya, atau menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Ini hadis ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang muslim itu tertimpa musibah, tertimpa kedukaan, kegelisahan, apa yang sudah kesedihan ya, ataupun gangguan yang menimpanya atau penyakit yang dia derita, bahkan sekalipun
apa namanya, duri ya yang menusuk kakinya misalnya, apa kata Nabi, melainkan dengan musibah itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ya, subhanallah. Jadi kita sebagai seorang muslim harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah apa saja, baik musibah yang besar ataupun yang kecil yang menimpa kita, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Tetapi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah, yaitu apa sangka baik kita kepada Allah, yaitu semoga dengan musibah yang kita alami itu, yang kita derita itu, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, tentu kita sebagai seorang manusia pasti banyak dosa dan kesalahan. Ya, oleh karena itulah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan musibah itu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita melalui atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kita melalui musibah yang menimpa kita itu. Ya, melalui musibah yang menimpa kita. Oleh karena itu, ya, sebagai seorang muslim, ya, kita harus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kita harus ridho menerima ketentuan Allah, takdir Allah berupa musibah, sekecil apapun musibah itu, sebesar apapun musibah itu, ya bahkan meskipun satu duri yang menusuk kita, melainkan itu semua adalah penghapus dosa-dosa kita. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, sebentar nanti saya akan bacakan nanti penjelasan dari Syekh Utsaimin ya terkait penjelasan hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-38 ya, karena ini berdekatan ya, yang bunyinya wa Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku ya faqultu ya Rasulullah innaka yu'ak wa kan syadidan. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, saya pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau sedang demam, ya, sedang terkena sakit demam. Maka saya mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau terkena penyakit demam yang sangat tinggi. Ya, artinya beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Ya, maka Nabi mengatakan, iya, saya terkena demam ya yang sangat tinggi seperti dua orang yang mengalami demam itu, artinya 1 banding 2 ya, Nabi sendirian tapi sama dengan merasakan dua orang yang kena demam, yaitu perbandingannya ya, artinya begitu besarnya atau begitu tingginya demam yang beliau derita sampai-sampai setara dengan 2 orang yang terkena penyakit demam. Kemudian saya mengatakan kepada Nabi, dalika anna laka ajrain, ya, bukankah yang demikian itu engkau mendapatkan 2 pahala, ya, karena sama dengan 2 orang yang terkena penyakit demam. Nabi sendirian tetapi beratnya itu demamnya sama dengan 2 orang, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau gitu engkau mendapatkan 2 pahala, ya, 2 pahala karena sama dengan 2 orang yang terkena penyakit demam. Ya, apakah Nabi? Benar, ya, demikian saya mendapatkan 2 pahala karena saya merasakan seperti 2 orang yang terkena penyakit demam, maka mendapatkan 2 pahala. Ya, lalu beliau mengatakan tidaklah seorang muslim tertimpa satu ada itu artinya musibah ya, atau gangguan atau apa namanya ujian ya, baik itu kata Nabi, baik itu satu duri, sebuah duri atau lebih daripada itu yang mengena seseorang muslim, kata Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana ya pohon itu
ya sebagaimana pohon itu berjatuhan daripada daun-daunnya, ya sebagaimana gugurnya daun-daun pohon. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi hadis yang kami bacakan yang kedua ini ya ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya kami bacakan. Ya, intinya adalah bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini, ya bahwasanya musibah yang menimpa seseorang itu, ya jadi hadis Abu Sa'id, hadis Abu Hurairah dan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, ini dua hadis yang kami bacakan ini, ya itu semuanya menunjukkan bahwasanya seseorang yang tertimpa musibah lalu dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat karena Allah bukan cuma sekedar menguji seseorang dengan ujian besar ataupun kecil, tetapi di balik ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa seorang muslim. Ya, dosa-dosa seorang muslim. Maka oleh karena itu ini dinamakan nikmat. Ya, jadi ada namanya kesengsaraan membawa nikmat. Ya, kesengsaraan membawa nikmat atau musibah mendatangkan kenikmatan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar menurunkan musibah, ya, meninggalnya seseorang atau seseorang itu sakit atau dia terkena musibah dan seterusnya. Tetapi di balik musibah itu ada nikmat yang Allah siapkan. Itu apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang tertimpa musibah itu. Berarti namanya kenikmatan, artinya ada kenikmatan di balik musibah. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Ya, tentu kita semua berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ya boleh jadi dosa kita tidak terhapuskan misalnya dengan sekedar istighfar, mohon ampun, tetapi Allah menguji kita dengan ujian, musibah. Dari musibah itulah Allah ingin menghapuskan dosa kita. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya seseorang yang hidup di dunia ini pasti tidak luput daripada namanya musibah-musibah. Ya siapapun dia, pasti kita punya masalah, pasti kita ada namanya ujian, ada dapat musibah dan seterusnya. Pasti ada namanya ujian-ujian, ya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Yang tentu secara naluri kita tidak menerima ujian tersebut, tetapi itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran seraya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya seseorang yang hidup di dunia itu tidak mungkin dia hidup dalam keadaan bahagia terus, kenikmatan terus, ya. Itu sudah sunatullah. Ada terkadang kita bahagia, terkadang kita bersedih, terkadang kita mendapatkan kenikmatan, kadang kita mendapatkan musibah atau cobaan-cobaan. Itu sudah sunatullah. Begitulah kehidupan manusia. Ya, ada tawa, ada tangisan, ada bahagia, ada kesusahan. Itu sudah merupakan sunatullah yang harus dihadapi oleh setiap muslim. Ya, oleh karena itu ya kita harus bisa menghadapinya dengan penuh ketabahan, kesabaran seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada namanya hari bahagia, terkadang juga ada hari kita bersedih, ya ada hari yang mana kita mendapatkan kenikmatan, dan terkadang juga ada hari yang kita mendapatkan musibah. Ya itulah, begitulah kehidupan ini di dunia ini ibarat roda pada hati yang terus berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, terkadang kita dapat jabatan, terkadang tidak, dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita pahami dan harus kita hadapi apapun keadaan kita, maka kita harus menghadapinya dengan
penuh kesabaran, seraya mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpa kita. Ya, begitu juga musibah yang menimpa kita terkadang menimpa diri kita, terkadang menimpa keluarga kita, menimpa anak-anak kita misalnya, menimpa orang tua kita atau menimpa keluarga kita, terkadang juga menimpa daripada fisik kita, menimpa harta-harta kita misalnya atau menimpa masyarakat kita, itu musibah-musibah, ya. Jadi begitulah kehidupannya, tidak tidak pernah lepas dari namanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi sekali lagi kita tidak bisa menghitung begitu banyaknya musibah yang menimpa kita. Tidak bisa. Sebagaimana kita tidak bisa menghitung begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ya, jadi sebagaimana musibah juga tidak bisa kita hitung banyaknya musibah yang menimpa kita, keluarga kita, bahkan setiap saat musibah itu di mana-mana, ya. Eh, Apakah menimpa kampung kita, menimpa kota kita, negeri kita, menimpa diri kita sendiri misalnya, ya itulah musibah-musibah yang begitu banyak. Tentu semua ada hikmahnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyengsarakan hamba-hambanya, tidak ingin menghinakan hamba-hambanya, apalagi sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang besar yang datangin dari Allah Subhanahu wa wa taala. Ya. Jadi ini jelas ya. Jadi sebagaimana nikmat begitu besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat potensi, kecerdasan, nikmat agama, nikmat ketaatan, nikmat Islam, nikmat iman. Maka itu semua, nikmat kesehatan, kekuatan fisik dan seterusnya, nikmat harta, nikmat keluarga dan semua itu semua merupakan nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan di dalam diri kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata sehingga kita bisa melihat, nikmat telinga kita bisa mendengar, nikmat lisan kita bisa berbicara, nikmat mulut dan seterusnya, nikmat kaki kita bisa melangkah dan seterusnya. Begitu banyak nikmat-nikmat, bahkan nikmat umur, ya, yang mana kita masih bisa hidup, kita masih bisa melakukan aktivitas termasuk melaksanakan ibadah kepada Allah, itu merupakan nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, ya, jadi sekali lagi apapun yang seorang muslim hadapi, dia harus menghadapinya dengan penuh kesabaran tatkala itu musibah-musibah yang menimpanya. Dan namun tatkala kita mendapatkan namanya kenikmatan-kenikmatan, maka kita bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini ibaratnya dua sayap burung yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Kita tahu burung ya yang terbang itu dia harus memiliki dua sayap. Kalau ada sayap yang satu saja yang berfungsi, maka burung itu akan jatuh. Begitulah juga kita sebagai seorang muslim, ya, maka kita mengarungi kehidupan dunia ini. Hidup di dunia ini kita harus memiliki ibarat dua sayap. Itu apa? Syukur dan sabar ini. Syukur dan sabar ini agar kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Yaitu kapan kita bersabar tatkala kita mendapatkan musibah. Kapan kita bersyukur tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Itulah kemenangan, itulah kesuksesan seorang muslim. Jadi perkara yang dihadapi orang muslim itu tidak ada yang sulit, ya, tidak ada yang susah, tidak ada yang merendahkannya, tidak ada yang menghinakannya. Kehidupan seorang muslim itu semuanya adalah kebaikan. Ya, apapun keadaannya adalah kebaikan baginya. Apakah dia mendapatkan musibah, kalau dia bersabar maka itulah kebaikan baginya. Apakah tatkala dia mendapatkan kenikmatan lalu dia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya. Itulah yang harus kita camkan dalam diri kita, bahwasanya dalam hidup ini ya cuma dua saja, kalau bukan kenikmatan, kepahitan yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi. Ya, maka hadapilah dengan sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi
musibah yang menimpa kita itu bukan musibah itu menimpa kita begitu saja, lalu pergi begitu saja, tidak. Tetapi sekali lagi, ya ada di situ Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ya, jadi musibah yang menimpa kita itu ada di situ Allah ingin mengganti yang lebih baik. Yaitu apa? Mengganti lebih baik yaitu apa? Allah hapuskan kita punya dosa. Ya, bukankah dengan Allah hapuskan kita punya dosa itu merupakan ganti Allah, ya, yang sangat besar, yang lebih baik daripada musibah yang menimpa kita. Ya, karena apa? Karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang bebas daripada surga, daripada dosa-dosa. Artinya yang berhak memasuki surga Allah kelak adalah orang-orang yang bersih dari segala dosa. Seandainya seorang itu memiliki dosa dan diponis oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, maka dicuci dirinya dengan api neraka sesuai kadar dosa yang dia lakukan. Maka oleh karena itulah tatkala ada musibah yang menimpa kita di dunia ini, maka berbaik sangkalah bahwasanya Allah memberikan kita yang terbaik. Itu apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang perlu kita perhatikan, ya. Ya, oleh karena itu, ya, apa namanya, di samping kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka hendaklah kita berharap pahala di sisi Allah. Jadi sabar dan juga berharap pahala. Ya, kita hadirkan dalam hati kita, semoga ya Allah dengan musibah ini yang menimpa saya, Engkau berikan saya pahala yang besar di sisi itu. Jadi kita samping sabar, sabar artinya kita tidak mengeluh, kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meratap, tidak memukul-mukul wajah, tidak merobek-robek pakaian, tidak menjambak-jambak rambut, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi kita tahan semuanya, kita bersabar dan juga seraya kita mengharap pahala, ya, apa yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar di hari akhirat kelak sebagai investasi kita atau sebagai tabungan kita nanti di hari akhirat yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian musibah itu, ya, apabila menimpa seseorang itu ada dua sisi. Yang pertama, seseorang yang ditimpa musibah, ya, lalu dia mengingat bahwasanya di balik musibah itu ada namanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Ya, artinya adalah dia seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Maka jika dia demikian, ya, maka dia mendapatkan dua kemanfaatan, yaitu apa? Diampunkan dosanya, dan yang kedua dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sekiranya seseorang itu ketika tertimpa musibah, ya, artinya ketika dia tertimpa musibah namun dia lalai itu sehingga sehingga sempit dadanya, ya, kemudian dia lupa untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula Allah tetap menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Artinya tetap dia mendapatkan manfaat, itu apa? Minimal dihapuskan dosa-dosanya. Meskipun dia barangkali tidak mendapatkan pahala, ya, tetapi dia karena dia terkena musibah, maka tetap dia mendapatkan namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tadi itu bersabar, kemudian seraya mengharap pahala di sisi Allah atas musibah menimpanya, maka dia mendapatkan dua kebaikan, yaitu apa? Dihapuskan dosanya, yang kedua dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu seyogyanya kita sebagai seorang muslim apabila tertimpa musibah, meskipun cuma satu duri yang mengena di badan kita atau di kaki kita, maka hendaklah kita senantiasa mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpa kita tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ikhwatul Islam azakumullah, ya, apa namanya? Jadi musibah itu jangan kita pandang buruk, ya, tetapi justru musibah itu merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi nikmat,
Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan, maha kaya dan mulia, ya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya begitu saja. Dalam ujian itu justru Allah menyimpankan pahala-pahala yang besar, ya, jika dia bersabar dan seraya mengharap pahala dari Allah, dan minimal dia dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Tapi sekali lagi kita berharap ada musibah kita ridho, kita sabar, kita tawakal kepada Allah, dan juga senantiasa mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpa kita. Maka dengannya itulah maka Allah memberikan dua kebaikan bagi kita, dua manfaat, yaitu dihapuskan dosa-dosa kita, dan yang berikutnya kita mendapatkan pahala sebagai tabungan kita di hari akhirat kelak. Jadi setelah kita mendengarkan hadis ini, dua hadis ini sudah cukup bagi kita memberikan motivasi kepada diri kita tentunya masing-masing agar kita menjadi orang-orang yang bersabar tatkala tertimpa musibah, berbaik sangka, kita ridho menerima, dan juga seraya mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpa kita. Jadi sekali lagi, Allah memberikan musibah bukan untuk menghinakan kita, bukan ingin menyiksa kita sebagai seorang muslim, tapi adalah agar kita mau kembali kepada Allah, agar kita senantiasa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan juga yang lebih penting juga adalah bahwasanya kita manusia pasti banyak kesalahan dan dosa. Maka dengan musibah yang menimpa kita itu sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami jelaskan, ya, satu atau dua buah hadis, ya, tentang masalah kesabaran dalam musibah-musibah yang kita hadapi. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada yang bertanya tentang tema, tentang kesabaran. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar tentunya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan tentu dari kami, dan kekurangan juga dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf pada para peserta semuanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran pada para peserta kajian yang terus membersamai kami dalam kajian-kajian kami. Mudah-mudahan kita terus istiqomah belajar dan terus mempelajari agama kita ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ganjaran pahala balasan di sisi Allah yang lebih baik pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.